Ya, teman-teman, hari ini masih di tanggal 25 bulan 10 di malam hari. Kita akan update emiten-emiten yang ada di kolom komentar. Baik, hari ini adalah harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan seperti biasa, jangan pernah beli di atas. Usahakan beli di bawah walaupun kita tidak tahu bawahnya ke di mana. Cuman kita usahakan beli terus di bawah, teman-teman ya. Kalau udah tinggi, biarin aja tinggi. Nanti ada kesempatan kita akan melampaui yang tertingginya itu. Tapi selalu ingat, beli itu di bawah sesuai dengan hukum dasarnya, bahwa beli saham itu beli di bawah, jual di atas. Jangan sampai beli di atas, jual di bawah, ataupun beli di atas, jual di atas. Artinya dia menyelam dulu baru kejemput ya, seperti itu. Dan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia untuk menonton video-video dari channel saya. Tanpa teman-teman, video ini tidak akan bermanfaat. Dan sebagian teman-teman juga mungkin udah ada yang telah kejemput gitu kan, ada yang telah cuan ataupun yang masih menunggu untuk kejemputnya. Jangan terlalu banyak cut loss, teman-teman. Kita belajar untuk bertahan di bursa ini. Maka kalau teman-teman udah habis dananya, bagaimana bisa bertahan gitu kan? Banyak kita akan bertahan. Makanya saya bilang, selalu saya bilang, beli di bawah. Kalau mau beli di atas, scalping. Hukum scalping adalah beli hari ini harus jual hari ini. Tidak peduli untung ataupun rugi, harus terjual. Jangan sampai gara-gara niat scalping jadi investing karena terpaksa. Itu pesan saya, teman-teman. Dari dulu emang seperti itu, teman-teman. Hukumnya itu seperti itu, dasarnya seperti itu gitu ya. Kalau beli di atas ya teman-teman, risikonya nyangkut. Tapi kalau dibeli di bawah, risikonya cuan gitu kan. Oke lah teman-teman, lanjut ya. Oke, pembukaannya cuma segitu doang. Kalau ada yang nambahin nanti teman-teman kasihlah motivasi-motivasi buat teman-teman yang lain ya, ataupun kata-kata yang bisa menggugah selera untuk terus berada di bursa kita ini ya. Gini teman-teman, untuk IIHSG kita ya, setelah pelantikan tanggal 22-nya ternyata dijebloskan. Sampai sekarang juga dijebloskan lagi sama polennya ya. Tapi kita tidak pernah semangat. IIHSG kita sampai 8.000 ya sampai tahun ini ya. Mudah-mudahan ya kita harus optimis terhadap ekonomi Republik tercinta kita ini. Baik, langsung saya teman-teman, ada ERTX. ERTX ini Eratek Jaya. Pertanyaannya, saya nyangkut di 119 ada kemungkinan naik atau tidak? Kita cek untuk ERTX ya. Apakah posisinya seperti apa? ERTX sekarang berapa? Harganya 92 ya. Tunggu sebentar ya. Baru dibahas ya ERTX ya. Boleh dibahas lagi gitu. Ini garis-garis sudah saya kasih tahu teman-teman bahwa dia akan mencapai ke 334-nya setelah nanti mungkin ada putar baliknya. Ini adalah tahapan-tahapannya. Kemarin juga terakhir bahwa di 131-nya ada gap ya, kemudian ke atas juga ada. Di sini juga terakhir ada si kepala merah nongol 1 ya. Di angka berapa ini? Di angka 112 ya. Turunin dikit deh. 112 ya. Nah, ini garis yang dilewati, sudah terlewati dengan baik. Sekarang ada dorongan dari bawah, teman-teman ya. Kita akan kasih garis lagi, siapa tahu dia terlewati lagi sama si ekor hijaunya ya, atau si candle bullishnya. Ini kan candle bullish teman-teman, tapi kagak bullish ya. Jadi ada yang menamakan ini adalah candle bullish tapi tidak bullish. Tapi kalau saya bilang ini candle simalakama ya. Baik teman-teman, teman kita 119 angkanya ada di posisi ya, posisi ini mungkin ya. Mungkin pas break ini ya. Enggak, ngambilnya pas di mana nih teman-teman? Di sini ya, area sini ya. Nah, area sini mungkin ya. Nah, teman-teman perhatikan mungkin teman-teman selalu waspada terhadap MA10. Saya bilang kan selalu memperhatikan ngambil MA10 sudah di bawah candle. Nih, ini dari mulai sini teman-teman, ada nggak MA10 yang di bawah candle? Kan tidak ada. Tidak ada satupun. Di sini ada di bawah candle, tidak, dia pas candle, tapi tidak di bawah candle. Ya, harga boleh di atas candle. Cuman candle harga boleh di
di atas MA10, tapi saya pinginnya itu candlenya yang di atas MA10-nya. Jadi selama ini MA10-nya belum di bawah candle, artinya dia mau terus ada penurunan. Nah, nanti teman-teman 119 bagaimana? 114 sudah ngasih tanda. Ini juga ada gap di antara 134. Artinya 115 itu berada tengah-tengah. Kemungkinan kejemput bisa. Cuman teman-teman kalau nanti mau average ya, perhatikan teman-teman MA10 baru di bawah candle ya. Set di bawah candle baru boleh average ya. Nanti mungkin itu ada titik baliknya. Nah, untuk isian lihat teman-teman foreign tanggal 23 Oktober, kita lihat poin siapa yang ngambil. Ada kakak 10.000 lot, tapi CC keluar ya. Kita groskan. Ternyata kakak ngambil bulat, CC keluar. Nah, kita tunggu konfirmasi CC apakah mau masuk lagi atau tidak. Ya, karena di sini yang ngambil si kakak. Ya, si kakak saya pikir bagus ya, si kakak YP saya kurang bersahabat dengan YP untuk foreignnya, tapi kalau CC sangat bersahabat sekali. Biasanya CC itu ngambil di bawah, jual di atas ya. Lihat posisi foreign, ngambil, ngebuang. Nah, sekarang ngambil tinggi ya. Nah, pengambilan tinggi ini diambil sama si kakak. Ini ada pengeluaran, biarin aja ada pengeluaran hari ini. Kita cek tanggal 25 hari ini siapa yang ngejual. Masih CC 3.000. Artinya biar aja CC ngejual. Mudah-mudahan CC dapat duit ya, bisa ngambil lagi dari bawah. Karena kemungkinan ke bawahnya ada kemungkinan karena ini masih di angka 89-nya ya. Tunggu 89 teman-teman, kalau dia bertahan di situ mungkin akan ke atas. Posisi untuk 1 tahunan lagi posisi under value, tapi sedikit lagi ke under value di 61. Mudah-mudahan tidak tembus 61 ya, mudah-mudahan. Coba lihat sejarahnya tanggal 3 tahunan. Ini yang terendah selama 3 tahun. Untuk 5 tahunan betul. Untuk 5 tahunan terendah selama 5 tahun. Untuk 10 tahunan terendah selama enggak selama sih. Ada di sini, ada garis ya di sini. Berarti ini masih di sedikit lagi menyentuh under value di 75. Kalau dia menyentuh under value itu 75 teman-teman ya. Kan jauh banget nih. Tahun berapa ini? Tahun 2014 ya. Jadi jauh banget. Ya udahlah, kita tunggu aja di 75-nya, mudah-mudahan dia ada putar balik di situ atau enggak. Di harga sekarang kalau ada putar baliknya MA10 mulai di bawah candle, kemungkinan dia akan ke atas ya. Alasannya apa? Alasannya si poin ngambil walaupun ada buangan tapi sedikit. Terus si bandar lokal mungkin lagi jualan dulu ya, biarkan aja selesaikan dia jualan. Nanti kalau udah jualan dapat duit mungkin bisa ngambil lagi untuk si bandar lokalnya. Kita lihat bandar lokalnya siapa? Ada CC LG yang ngebuang ya, tapi YP udah nerima. Kita lihat untuk 1 mingguan ini, siapa tahu ada yang ngambil bagus. YP aja teman-teman sama teman-teman kita ya. Kalau teman-teman kita masih banyak yang ngambil, kemungkinan naiknya mungkin sedikit, kecuali kalau teman-teman kita udah cut loss mulai itu ada kenaikan, biasanya seperti itu ya. Lanjut, kita ada PTMR. Jadi 119 kemungkinan kejemput teman-teman, asal sabar saja. Baik teman-teman, PTMR ini belum saya bahas ya untuk keterangannya ya. Ini kan saham IPO ya. Saham IPO target 171, kemungkinan kesini bisa teman-teman ya. Saya pikir sih bisa. Alasannya apa? Bandar lokal nih, lihat bandar lokal udah mulai akumulasi lagi. Tapi jangan jauh-jauh teman-teman ya. Teman-teman juga paling beli di sini kan di 1137 kan. PTMR nggak ada keterangan ya. Ini PTMR biarkan aja dia menentukan jalannya dulu teman-teman. MA10-nya masih di atas. Terus sudah ada menemukan jalan ke 132-nya sama ke angka 137. Kalau sekarang tunggu area 122. Apakah dikasih ke situ? Mudah-mudahan dikasih biar menutup PR-nya. Ini si ekor hijau ya. Terus foreign bagaimana? Foreign ngambil, terus kemarin sempat keluar ngambil, sekarang dia masuk lagi teman-teman ya. Kita gabungin aja ya dari sini ya, dari tanggal 8. Kita gabungkan tanggal 8 untuk foreign. Siapa yang ngambil? Ada TP AKYU ya. TP ngambil 10.000, AK 1,2.000, YU 444. Sedikit ya TP, tapi yang paling banyak. TP saya belum melihat performanya, maka akan kita terus lihatin dan pantau. Terus untuk bandar lokal ngambilnya dari tanggal 22 Oktober. 22 Oktober untuk lokalnya siapa? Ya.
Ada YP LJXA, kemungkinan YP LJXA sama AO inilah nanti mungkin AO baru sedikit ya. Tiga broker inilah ya, walaupun di sini kelihatan lokal dan retail, tapi YP sebagian bisa merangkap sebagai bandar teman-teman ya. L juga sama ya. Mudah-mudahan si AJ lagi banyak duit teman-teman ya. Terus YP si BB lagi banyak jualan kayaknya nih. Si AJ juga udah ngambil lagi, YP udah mulai terus kumpulin ya. Artinya kemungkinan ke atasnya ada. Kemungkinan apa sebabnya? Lihat teman-teman kita sudah mulai keluar. Nah, biasanya kalau udah mulai keluar ya tanda mau ke atas gitu ya. Itu pengambilan ke atas sudah tinggi banget. Jadi target pertama bila melewati 132 artinya mau ke atas. Target pertama ada 137 yang terakhir 171. Mudah-mudahan dia sesuai dengan jadwalnya. Kalau dia jadwalnya ke bawah dulu, tunggu di 121-nya ada putar balik atau tidak. Tapi secara pungutan bandar lokal mungut teman-teman ya. Baik, lanjut. Oh, satu lagi. Smart Money kemarin tadi keluar ya. Smart Money tadi keluar nih, jualan lumayan ya. Kemarin ngambil, sekarang dia keluar. Jadi tidak terlalu signifikan. Kita lihat tuh Smart Money untuk masuk tahap berikutnya di hari Senin. Kita akan lihat SIMP. SIMP tidak ada keterangan. Kita lihat lagi ke atas dan baru dibahas. Nah, kita lihat dulu posisi teman-teman. Kalau kita tidak tahu arah mata angin atau arah arah candle atau arah apalah gitu arah kemajuannya, lihat aja 3 garis teman-teman di sini ya. Itu sangat memudahkan sekali. Posisinya sekarang 1 tahunan, lihat dari apa lagi over value ya, 3 tahunan lagi menuju ke harga tengahnya, tinggal sedikit lagi. Biasanya ini udah 1 kali, 2 kali tidak berhasil, ketiga kali tidak berhasil. Sekarang mau ke 4 kalinya ya, menuju ke 448. Artinya ini dalam posisi murah sedikit, sedikit murah, cuman tinggal sedikit lagi targetnya 449. Ya, jadi teman-teman hati-hati, ini udah tinggi, kalaupun masih murah tapi sudah tinggi. 5 tahunan sudah menyentuh harga wajar berdasarkan Pundacet, artinya udah menembus harga tengah-tengahnya ya. Target kalau ke 539 bisa ya untuk jangka panjangnya 10 tahunan. Jadi kalau untuk jangka panjangnya masih dalam posisi murah, bisa menuju ke angka 500. Jadi ini tinggal sedikit lagi targetnya teman-teman. Paling mahal ke angka 581. Kalau sekarang harga 424. Ya kalau 424 berarti kan tinggal beberapa poin lagi ya. 425 aja, 75 poin ke 500 ditambah ke berapa nih? Ke 511 ya, tinggal 75 poin lagi. Kalau teman-teman sesuai ya silahkan aja gitu kan. Ini juga akan sudah menunjukkan akan ada kenaikan teman-teman. 441-nya MA10 masih di bawah ya. MA10 masih di bawah artinya masih uptrend ya. Cuman masalahnya teman-teman ini kan sudah tinggi. Jadi teman hati-hati, ingat hukum dasarnya apa? Boleh di bawah, jual di atas. Ini baru 23% sih ya. Masih ada kemungkinan ke atas, bisa. Kalau begini masih 23% masih bisa kemungkinan ke atas. MA200 juga masih di bawah, artinya masih bisa ke atas. Ini tunggu aja ini untuk sideways sebentar. Karena udah menyentuh untuk jangka pendeknya, udah menyentuh overnya, artinya ini udah jenuh belinya ya. Apa buktinya udah jenuh beli? Lihat teman-teman, Poren sudah jualan, lokal jualan. Nah, itu yang namanya jenuh beli, artinya lagi penjualan. Apabila kita pakai apabila tidak menembus angka 408, artinya dia sideways di antara 442 sama 411 ya. Ini sekitar berapa poin tuh, 20 poinan ya, 40 poinan. Nah, mungkin dia akan melanjutkan ke atas karena mereka harus sideways dulu untuk melanjutkan kenaikannya. Biar PR yang sini ketembus dulu ya, PR-nya ketembus dulu baru dia melanjutkan ke atas ya. Cuma tinggal 500 ke angka 500 aja teman-teman. Tapi kalau teman-teman istilahnya mau untuk 5 tahunan bisa mencapai, ya jangan ketinggi-tinggi ke 600 teman-teman. Ke sini aja ke 574. Nah, tinggal teman-teman ukur berapa persen kenaikannya ya. Oke, teman-teman, cara ngukurnya ya tinggal dibagi aja kelebihannya berapa, dibagi dengan harga sekarang gitu kan, berapa persen. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini sebelum harga wajar belum dihitung, maka kita akan gabungkan. Ini ada beberapa yang belum dihitung ya, soalnya harganya udah di atas 100 ya SIM. Nah, kita akan hitung ya, udah saya catat ya untuk harga wajarnya. Baik teman-teman, seperti itu ya.
sekarang lagi ada pembuangan dulu, tapi Banar Poren sebenarnya ngambil, maaf, Poren ini udah ngambil banyak teman-teman, jadi baru buang sedikit. Jadi kemungkinan ke atasnya ada selagi si Banar Porennya tidak jualan lagi ya. Dan juga Banar Lokal juga udah mulai beli lagi dan penjualannya sedikit. Kita cek untuk sekarang tanggal 25 untuk domestiknya yang ngebuang ada si AR, ada CC, ada S yang masuk YPGR. Kita berharap kepada Poren, siapa yang ngambil, ada CC ya. CC bagus teman-teman ya. CC dia jualan juga 4,3 beli, jual 2,4, artinya masih ada sisa ya. 1,9. Jadi dalam rangka dia jual beli di sini itu masih ada sisa barang. Dia masih jualan di atas ya. Nah, kita lihat dari yang tertingginya deh, dari sini, dari 18 Oktober. Kita lihat 18 Oktobernya minggu Jumat kemarin. Di sini yang paling banyak itu ada si AK, si YP, si TP, si OD. CC udah jualan. Nah, jadi ini menyisakan si AK teman-teman 1,1 miliar. Cuman untuk hari ini tanggal 25 CC sudah masuk. Kita tuntut ke tanggal 24. 24-nya CC sudah keluar. Artinya dia hanya punya barang di hari ini aja, yaitu 1.900 lagi. Mudah-mudahan bisa dijualan di atas dan bisa sideways atas. Terus ada pungutan lagi. Itu mempermudah untuk sampai ke atasnya. Lanjut ada CAS. Ini pertanyaannya adalah fundamental harga wajar, terus titik terjauh, titik terdekat. Nah, oke. Kita lihat dulu ya. Untuk fundamental nanti kita akan hitung deh sekalian ya. Kalau fundamental harus tersendiri teman-teman ya. Kita istilahnya ukur aja dulu kenaikannya sama penurunannya dan posisinya. Baik. Kita CAS ya, kita lihat CAS. Cardig. CAS berada 1 tahunan dulu. 1 tahunan hampir menyentuh titik tertingginya di 1.700 ya, 1.700. Sekarang lagi di posisi turunin dikit tapi sekarang harganya masih mahal teman-teman ya. Sekarang masih mahal nih, kalau standarnya di angka 1.200. 3 tahunan posisinya kemarin sudah menyentuh overnya, artinya udah terlalu mahal maka diturunin untuk koreksi. 5 tahunan menyentuh harga termahalnya, udah over value. Jangka panjang juga sudah termahalnya, artinya selama 10 tahunan ini adalah harga yang tertinggi. Jadi hati-hati teman-teman, jangan ngambil berarti kalau udah begini ya. Walaupun di sini si Poren ngambil terus, tapi kita harus hati-hati. Karena suatu saham kalau udah tinggi pasti dikebawahin. Begitupun sama kalau udah rendah banget pasti dikatasin. Adapun rencana-rencana atau lama tidaknya itu tergantung daripada market maker teman-teman ya. Baik, untuk penurunan mungkin bisa ke area 1098. Di sini ada gap teman-teman ya, gap, kita kasih tanda gap biar nanti teman-teman ingat. Nah, sini aja dah. Iya, gap ya, biar agak gede dikit. Terus ini menunjukkan, lihat kalau dibesarkan. Di sini memang ada mau kenaikan ke arah sini karena di sini ada gap ya, nggak jadi masalah, cuman udah tertingginya. Siapa tahu dia mau menutup gap dulu untuk PR-nya dulu gitu. Tapi sekarang dalam posisi downtrend. Apa alasan downtrend? Lihat MA10-nya sudah mulai di atas candle ya. Di sini ada kenaikan mungkin nanti sedikit 1544-nya, tapi tidak menyurutkan niat untuk ke bawah. Di sini aja, di sini di angka 1428-nya udah ada si gap juga, sama-sama ini juga ada si ekor merah ya. Si ekor merah artinya juga mau menuju 1300. Jadi kemungkinan turunnya ada teman-teman, ini di 1000-an lah. Kalau di sini bagaimana? Kalau di sini kalau teman-teman perhatikan di angka 1000-an ya. Untuk harga tengahnya itu 1000 teman-teman ya. Nanti kita akan hitung berapa sih harga wajarnya ya. Ini 1200 untuk tengah-tengah jangka pendeknya. Jadi mungkin ada kemantulan di 1200 ya. Mudah-mudahan tidak jebol 1200. Kalau dari saya bagaimana? Kalau dari saya selagi dia masih di atas MA200 sebenarnya masih uptrend ya. Cuman kalau udah jebol MA20-nya hati-hati ke area 1400. 1400 jebol, tunggu aja di area 1300-nya dengan catatan MA10 kalau masih di atas candle berarti masih downtrend, kecuali kalau dia ada putar balik ya. Nah, untuk Poren bagaimana? Poren memang betul ngambil dari bulan
Juli 11 Juli dia ngambil terus, lihat candlenya hijaunya pekat dan tapi jarang-jarang ngambil tinggi tapi stop lagi, ngambil tinggi. Terakhir dia ngambil lagi teman-teman ya. Terakhir ngambil, kita lihat untuk foreign ini ZP ngambil 1000 lot ya. Kalau kita ukur dari tanggal 11 Juli, udah ketahuan ZP ngambil terus 4,4 miliar, CC 3,5 miliar, YU 2,2 miliar. Kita lihat untuk pembuangannya sama-sama ngebuang teman-teman ya, cuman sedikit ngebuangnya. RX ngebuang, tapi ZP tidak membuang ya. ZP mana tuh? ZP tidak. Oh, ada ngebuang nih 1.200 dari 33.000 hanya ngebuang 1.200. Artinya ZP terus memimpin ya. CC urutan ke 2, YU urutan ketiga. Ini broker bagus semua teman-teman. Jadi mudah-mudahan sih ini dia disideway-kan gitu ya. Mungkin mau menuju puncak tertingginya lagi gitu ya. Selama berapa tahun nih? Kalau untuk 10 tahunan sih udah menyentuh harga tertingginya ya. Mungkin ini untuk harga terendah aja lah. Jadi 10 tahunan udah harga tertinggi teman-teman, maka hati-hati aja ya ke 1.700 ya. Ini baru 1.500, kemarin ke harga 1.600. Jadi ini udah tinggi, walaupun ini ada target di angka 1.600, saya pikir lebih baik ini target buat selanjutnya aja. Biarkan dia longsor selongsor-longsornya, biar teman-teman nanti puas untuk mengambil di area bawah. Kalau teman-teman suka dengan emitennya. Cuma lihat sejarahnya teman-teman, kalau udah naik dia naik terus. Lihat sideway-nya, lihat sideway panjang ya. Pernah sideway dari tahun 2022, di up itu tahun 2023. Jadi dari tahun 2023 itu terus lonjakannya bagus. Jadi kita tunggu aja teman-teman ya. Tunggu aja penurunannya. Lihat penurunannya 10 tahunnya, coba lihat. Dia kalau turun downtrend dan pernah dibanting sama sekali. Banting ke harga 178. Kalau mau nunggu di area 357 teman-teman ya. Kalau mau harga bagusnya gitu ya. Jadi 1.000 aja teman-teman. Kalau masih MA 200 ketembus ya dia pasti downtrend, tapi dia nurunin aja jangka panjang teman ya. Sorry. Ini nurunin aja dari tahun berapa nih? Oke lah, di sini parit yang tinggi ya. Dari tahun 2016 dia nurunin sampai tahun 2024 tahun dia nurunin saham ini. Ya. Terus dia naikin berapa tahun? Dari tahun 2020 ke tahun 2024, 4 tahun juga. Jadi selama 4 tahun ini siklus 4 tahunan kayaknya ini. Nah, jadi teman-teman bagaimana tuh, mau nunggu enggak? Gitu, daripada kalian nanti nunggu di sini nyangkut harus nunggu 4 tahun loh. Ini aja sejarahnya 4 tahun. Tapi mudah-mudahan untuk tahun sekarang mungkin fluktuatif lah. Kita mudah-mudahan dengan pemimpin yang baru IHSG kita ini lebih fluktuatif, lebih sering jual belinya lah daripada disideway-kan ataupun diturunkan. Kita harus sama-sama berpikir positif teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Untuk cas ya, mudah-mudahan teman-teman pahami. Lanjut. Ada VKTR ini ya. Saya sempat cuan di sini teman-teman ya. Saya tinggal ambil banyak-banyak kalau sama teman-teman ya. Kalau udah cuan udah pergi aja lah gitu. Pertanyaannya, menarik apa tidak? Sebelumnya kita lihat dulu posisi VKTR. VKTR seperti biasa teman-teman, walaupun ini saham udah tinggi banget ataupun rendah banget, apalagi udah rendah jangan 10 tahunan ini baru kemarin ya. 2023 teman-teman ya, baru kemarin berarti ini. Dalam posisi udah naik lagi menuju ke harga tengah. Ini diturunin lagi, tidak menembus ke harga tengah, tidak mau nembus ya. Beberapa kali percobaan 1, 2. Nah, ini ketiga kali juga belum menembus ya. 3 tahunan coba lihat, siapa tahu ada kemungkinan dia lagi mau menembus ke harga tengahnya tapi tidak mau ya. Terserah teman-teman tuh, sekarang lagi di posisi tengah-tengahnya, sedikit agak murah ya. Mungkin kalau agak murah tuh di sini teman-teman ya, di angka 1.130, tapi kalau pengen murah banget di angka 100 perak ya. Nah teman-teman, ini bagaimana menurut teman-teman ya? Ini dalam posisi sebenarnya teman-teman, ini sudah saya bahas. Target tanggal 25 bulan 8 belum tercapai, hanya riak-riaknya aja. Di sini 160 udah tercapai, tinggal di 178 ya.
Ini mungkin mudah-mudahan sih bisa tercapai ya. Jadi saya tekan mereka hanya ke 177 aja, 178 teman-teman. Bahkan saya suka sering ngasih tahu ke teman-teman, kalau target 178, 177 turunin 5 tik. Berarti kalau sekarang 5 tik kurangin aja 5 tik ya. Berapa tuh? 172. 172, 170 ya. Nah, harusnya udah kecuan sebenarnya teman-teman, harusnya udah cuan. Karena saya selalu menarikkan lebih baik kalian turunin aja 2 atau 3 tik. Tinggal 5 tik, 10 tik nggak ada masalah gitu. Jadi teman-teman jangan pas mentang-mentang di 177 pingin juga di situ, jangan teman-teman ya. Turunin 5 tik ya, jangan serakah. Ya kita itu walaupun di bursa teman-teman, ini kan walaupun market seperti ini ya, kita juga harus punya pemikiran, oke deh 178, saya 175 sudah saya jual, kalau enggak 170 deh saya jual. Nah, harus berpikiran seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, sekarang lagi longsor. Ini target udah tercapai, kita hapus aja lah ya. Yang penting ini berarti kita target kedua aja lah. Kita tulis target kedua ya. Tapi tetap tanggalnya tanggal segini teman-teman ya. Saya tidak akan merubah apa yang sudah dikerjakan. Baik teman-teman, target belum tercapai, target kedua satunya sudah tercapai, sekarang lagi turun. Biarkan aja turun biar menemukan jalannya dulu teman-teman ya. Mungkin bisa ke area, teman-teman perhatikan di sini ada gap ya. Sini ada gap. Nih, gap ya, 135 ada gap. Bila mana dia turun ke angka tersebut dan tidak melewati MA200, artinya dia masih uptrend ya. Bagaimana cara pengambilannya? Tunggu sampai MA10-nya di bawah candle seperti biasa. Apabila dia jeblos, teman-teman perhatikanlah area-area yang paling bawah 80. Saya berharap sih ke 80 biar teman-teman enak. Tunggu aja teman-teman ya ke 80. Mungkin ini mau menuntaskan dulu dia jualannya dulu ya. Nah, isian bagaimana? Kalau kalian mau scalping ya silahkan. Bandar lokal terus ngambil teman-teman. Bandar lokal terus ngambil teman-teman ya. Nih bandar lokal terus ngambil ya. Artinya mau ke atas juga boleh, bisa, karena bandar lokal lagi ngambil. Poren bagaimana? Poren juga sama lagi ngambil, ada pembuangan sedikit ya. Jadi pengambilan untuk minggu-minggu terakhir tanggal 15 Oktober itu 15 Oktober kita lihat ya. Udah masif banget pengambilan, ada 2 hari, 3 hari ya, mungkin butuh jajan buat ngopi kali ya. Tanggal 15-nya Poren tanggal 15 Oktober. Ada siapa? Ada si TP YUBK. Nih, gross kan. CC udah jualan 5,7, 5,7, 357, 36. Jadi si CC udah jualan teman-teman, tinggal menyisakan si TP YUBK ya. BK spesialis bawahan, hati-hati tuh ya. Ya biarin aja dia mungkin gitu ya, mungkin mau ke atas juga bisa. Tapi selama dia sideways di area atas teman-teman ya, sideways area atas inilah, jangan jauh-jauh deh ya. Nih area sini, apabila dia sideways area sini teman-teman ya, kemungkinan dia akan ke atas. Apabila jebol, tunggu OKB masih 135-nya. Apabila dia jebol lagi, kemungkinan dia akan ke bawah. Soalnya di sini saya tidak punya tahanan, hanya tahanan di 80 saja. Mungkin di sini nanti ada gojang ganjring gitu ya. Nanti kita lihatin aja, karena kemungkinan ke atas ada teman-teman ya. Makanya saya menarikkan ke harga targetnya tanggal 28 itu ke harga 177 ya. Karena di sini terlihat jelas untuk 1 tahunan aja dia belum pernah menyentuh harga offernya ya. Nah, untuk 3 tahunan coba lihat, sama belum menyentuh offernya. Jadi kemungkinan naik ke atas ada kemungkinan teman-teman ya. Nih kemungkinan ada teman-teman. Tapi jangan jauh-jauh ke sampai ke 200 teman-teman lah ya. 177 aja udah cukup lah. Kalau enggak ya tengah-tengahnya lah 190 lah gitu ya. Cuma teman-teman nanti harus lihat ke belakang. Kita cek dulu sebentar ke belakangnya. Nah teman-teman, ini adalah harga tertingginya. Dan dia ada seperti kepala merah teman-teman di 229 ada kepala merah. Cuman saya tidak yakin, makanya saya meyakinkan ke angka 177 aja. Di sini ada gap ya teman-teman. Kalau ke sini, ke arah sini mungkin dia mau menuju ke atas, saya target udahlah nggak usah jauh-jauh, ke sini aja lah. Tapi untuk kemungkinan ke atasnya bisa teman-teman ke angka 228 kan, 228 kan? Ya, 227, 228 ya. Jadi bisain kepala merah, cuma saya tidak mau ya, makasih hanya ke target sini aja lah. Nggak usah tinggi-tinggi ya. Kita itu berpikirnya biasa-biasa saja teman-teman. Jangan sampai kita itu di market itu terlalu berambisi gitu. Boleh berambisi, cuman kita juga harus ukur diri lah teman-teman ya. Baik, kita lanjut. Ada emiten apa lagi?
BWPT. BWPT bukan F ya, BWPT. BWPT nyangkut di 70, apakah bisa balik ke 70? Teman-teman 70 kayaknya ngambil itu ya, ngambil kemarin ya. Ini target udah 769 udah tercapai teman-teman ya. Target di 69 sudah tercapai untuk BWPT. Teman-teman malah ngambil di harga targetnya ya. Targetnya harus take profit. Nggak apa-apa. Kita lihat dulu. Kita lihat posisi dulu. Jangan khawatir. Semua ada hitung-hitungannya, semua ada strateginya. Kita lihat dulu posisi. Yang penting lihat posisi dulu. Oke, 1 tahunan dalam posisi di puncaknya, ya, sedikit lagi ke puncaknya. Lihat untuk 3 tahunan. Nah, teman-teman udah ngambil jangka panjang aja ya. Udah jangka panjang. Lihat 5 tahunan dalam posisi murah, tapi tidak termurah, belum pernah menyentuh harga termurahnya. Hanya menyentuh harga murah aja di 50 ya. Termurahnya di angka 36. Enggak apa-apa. Ya, lihat dulu 10 tahunan. Ya, dalam posisi murah banget. Nah, jadi untuk jangka pendek betul dia sudah menyentuh harga mau teratasnya. Teman lihat untuk 3 tahunan teman-teman. Dia baru mau menyentuh harga tengah. Artinya masih ada kesempatan kan? Nah, ini mudah-mudahan tidak berhasil semuanya nih. Mudah-mudahan yang saya ini berhasil. Lihat catatan dari saya ya. Jadi nanti ke 69 harusnya kan teman-teman ini menjadi pertanda take profit gitu teman-teman. Kenapa teman-teman ngambil gitu kan? Kalau teman-teman lihat video-video saya mungkin terus dibahas BWPT itu ya. Nah, tapi nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Kita hilangkan dulu ya. Deal ya, kita hilangkan ya. Nah, ini adalah target yang kedua. Nah, ini ada target yang kedua. Kita tulis di sini ya, target kedua. Tenang teman-teman, walaupun udah harga tertinggi tapi tenang. Target kedua. Ya, target kedua. Oh, jangan target kedua deh. Ini yang harus gak usah ditulis. Ini yang harus dilewati. Oke, kita akan cari target berikutnya. Tunggu sebentar. Nah, saya menemukan si kepala merah leher panjang 79, teman-teman ya. 79 ya. Nah, set 79 ya, udah pick ya 79 ya. Kita balik lagi ke sini teman-teman, 79 ya, area 79. Nanti ini area mana 79 ya. Ini tahun 2022 ya. Nah, bisa ke 80 ataupun ke angka 88. Ini tahun berapa ini? Masih tahun 2022. Yang kedua itu target kedua ya teman-teman ya, di 79. Jadi ada 9 poin. Kita lihat untuk tahun berikutnya. Kita geser lagi, siapa tahu ada yang bisa diangkat. Nah, teman-teman lihat teman-teman di angka 90 ya, 90 juga ada si kepala merah, artinya mau ke situ. Ada lagi enggak atasnya? Coba lihat. Nah, ini juga ada teman-teman di angka 120. Ya, coba cek nanti 120 ada enggak? 120 untuk belum ada ya. Nah, berarti kita lihat 5 tahunan. 120. Oh, ada teman-teman ya. Berarti di sini masih ada kesempatan 120. Cuman teman-teman lihat perjalanannya dari angka 70 ke angka 95 ya. Sedikit pada tinggal mau 20 poin ya. Nah, baik teman-teman, jadi ada angka 120, ada angka 90 ya. Jadi teman-teman masih ada harapan ke arah situ ya. Jadi tenang aja teman-teman, tunggu sebentar ya. Nah ya teman-teman, di 79 ya. Baik teman-teman, nah kita akan lihat dulu bagaimana perkembangan dari penurunannya ya. Nah ini udah tercapai di 60 ya. Cuma teman-teman ya, kalau kita ingin ke atas ya siap-siap menerima penurunan sama kenaikannya teman-teman ya. Jadi untuk ke arah situ bisa lah, dia juga udah ngasih nongolin kok kepala merahnya. Hati aja turun ke area 59. Apabila dia tidak turun dari angka 55, artinya lagi posisi uptrend seperti teman-teman ya, lagi uptrend, semua lagi uptrend. Ikutin aja MA10. Ikutin aja MA10. Saya ulangin. Ikutin aja MA10 untuk menentukan ini akan ke atas sampai mana. Karena ini kenaikannya hanya baru berapa persen. Kita ukur baru 36%, artinya masih ada 2 kali lipat lagi ke harga 70-nya ya. Nah, 79 berapa persen? 79 biasanya suka kalau enggak 70% rawan koreksi.
baru 55, artinya ada kesempatan 70 ya, 70 masih bisa kecapai teman-teman. Itu saya mereka ke target yang kedua itu di harga 79 ya teman-teman. Cuma perlu perhatian teman-teman, lihat si MA lagi mulu ya. Ini si bandar lokal lagi jualan teman-teman, lagi jualan seminggu ini lagi jualan tapi dikeatasin ya, berarti ada yang memaaf harga bukan dari bagian daripada bandar. Hanya kita akan lihat teman-teman ya, siapa yang memaaf harga ya. Untuk domestik aja kita lihat siapa sih yang makan gitu ya. Untuk tanggal 21 Oktober seminggu ya. Nah, ada si DP yang makan sama si kakak sama teman-teman kita ya, wajib lah kalau teman-teman kita harganya di atas ya pada ikut ya. Nah, itulah saya bilang kenapa teman-teman kita masih boleh di atas gitu, kenapa ketika di bawah teman-teman gak nyicil gitu kan. Walaupun di atas ya boleh lah gitu, walaupun istilahnya nanti keturunin ke bawah ya cicil juga sih gak jadi masalah gitu kan. Nah, jadi untuk perhatian seperti itu, mungkin tunggu aja konfirmasi dari bandar Poren ya. Benar sekarang udah mulai ngambil sedikit-sedikit teman-teman ya. Terakhir emang kemarin ngebuang, cuman udah ngambil ya. Kalau lihat dari diagramnya dia masih ada di masih ada lah isiannya. Coba lihat deh, kita cek deh dari tanggal berapa nih, sini aja udah habis lah di situ ya. Kita tanggal di sini aja lah, 13 September. Kita lihat 13 September masih dekat untuk Poren. Coba tahu ada yang bagus Poren. Ada si kakak teman-teman ya, si kakak bukan kakak bener. Kita lihat kayak gross dulu deh biar update ya. Ada si kakak teman-teman, si kakak YU ini ngambil 96.000 ya. Cuman si Cece udah jualan ya. Ya jualan di atas lah dia mah, teman-teman biasa suka begitu, Cece jualan di atas. Ya Cece kan jualan di atas kan. Nah, cuman ini yang mimpin Poren itu si Cece ya, cuman Cece udah jualan. Ya mudah-mudahan nanti si Cece bisa ngambil lagi ya. Si Cece teman-teman ada enggak ada tuh ya. Si kakak sama si EU teman-teman yang mimpin, artinya mudah-mudahan si kakak sama si EU ini bisa kalau si EU saya pikir kalau dia mimpin aja dia kecenderungan akan ke atasnya ada teman-teman ya. Nanti teman-teman kalau dia koreksi tidak lebih daripada melewati MA20-nya ya, MA10 minimal sampai sinilah ya, sampai 62 aja. Dia kemungkinan ke atasnya ada, jadi 90 bisa ke 70 ya. 70 bisa ke inilah ke jemput ya, tuh 70 itu. Karena saya aja menargetkan ke target keduanya itu di 79. Ya, walaupun ada pembuangan dari bandar lokal, ternyata Poren masih ada si kakak menjadikan si kakak sama si EU. Terus dari bandar domestiknya per hari kemarin ya. Ini aja dulu deh. Ini domestiknya menyisakan siapa? Kakak juga. Belum update teman-teman ya. Ada SQ ya teman-teman, cuman sayang banget ya teman kita pada ngambil ya, MG udah keluar. Di sini ada si SQ, ada si DR, begitu masih kakak nih. Lumayan lah teman-teman ya, walaupun ngambilnya 37.000 tidak sebesar XC teman-teman kita ya. Mudah-mudahan sih ini bisa terjaga ya. Kita besok liatin aja di 62-nya apakah pada katos enggak teman-teman kita ya. Kalau teman-teman kita pada katos, kemungkinan ke atasnya ada teman-teman. Mungkin bukan katos aja, banyak yang cuan lah. Saya pikir banyak yang cuan lah. Atau enggak di angka 62-nya banyak yang take profitnya atau enggak ya. Jadi kemungkinan ke atasnya ada teman-teman ya. Tinggal teman-teman merasa yakin aja untuk jangka panjangnya 5 tahunan gitu ya. Ini sebenarnya untuk jangka panjang itu hanya rentan aja teman-teman. Kadang-kadang hanya cuma sebulan aja udah nyampe ke atas gitu ini. Ini cuma rentan aja. Jadi rentan antara 3 tahunan nih. Kendalanya seperti ini ya gramnya gitu ya. Bukan artinya mau jangka panjang gitu enggak. Tapi secara jangka panjang ternyata 3 tahunan itu masih ada posisi di angka masih di angka murahnya teman-teman ya. Jadi ke 70 kecapai bisa. Saya aja mendaraikan ke angka 79. Baik teman-teman, segitu aja. Nanti kita akan sambung lagi untuk emiten-emiten teman-teman berikutnya. Ciao ya.